Di siang terik yang membakar aspal kota Bandung, keberanian seorang siswi SMA bernama Anjani Putri memantik badai yang tak terduga. Dari koridor dingin Polrestabes hingga gudang tua berkarat di pinggiran Gede Bage, setiap langkahnya mengoyak selubung mafia kekuasaan yang selama ini bersembunyi di balik seragam coklat. Aksi penyelamatan dramatis oleh sang kakak, seorang prajurit Kopassus bernama Sinta Wulandari, berujung pada ledakan dahsyat dan jejak bayangan misterius yang mengguncang pondasi kota. Matahari berdiri tepat di atas kepala, menebarkan panas yang memantulkan cahaya menyilaukan di halaman luas markas Polrestabes Bandung. Udara terasa kering dan menyesakan, bercampur dengan debu jalanan dan kepulan asap knalpot yang tertinggal dari angkot dan sepeda motor yang melintas di Jalan Merdeka. Genteng kantor polisi yang berwarna coklat tua tampak memantulkan kilau keemasan yang membuat mata pedih. Di tengah hawa terik yang seolah membakar kulit itu, seorang gadis muda melangkah dengan ketegasan yang tak biasa. Dialah Anjani, siswi SMA berusia 17 tahun, mengenakan seragam putih abu-abu khas Indonesia yang kini basah dan melekat di tubuhnya yang berkeringat. Ransel hitam lusuh yang selalu menemaninya terayun di punggung, bergerak seirama dengan setiap langkah yang dipenuhi amarah yang membara. Tatapan matanya lurus dan tajam, penuh perlawanan, seolah teriknya matahari siang itu tak mampu sedikit pun meredam api yang menyala di dadanya. Beberapa polisi yang berjaga di gerbang depan menoleh ke arahnya, alis mereka terangkat. Terkejut oleh pemandangan yang tak biasa, mereka tidak hanya melihat seorang remaja sekolah, tetapi sosok yang berjalan dengan langkah mantap seolah setiap pijakan kakinya mengirim pesan bahwa ia datang dengan tujuan yang tidak bisa ditawar. Seragam coklat mereka yang gagah terlihat kontras dengan wajah-wajah heran yang tiba-tiba menjadi tegang. Dari balik kaca jendela kantor, beberapa petugas lain juga mulai memperhatikan kehadiran gadis ini. Udara yang tadi hanya panas kini seakan mengandung listrik statis, menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Anjani tidak sedikit pun mengendurkan langkah. Bayangan pepohonan di halaman kantor yang jarang-jarang hanya memberikan sedikit teduh, tetapi tidak mampu mengurangi ketegangan yang menyelimuti suasana. Di setiap hentakan sepatunya yang mantap, tergambar jelas kemarahan yang terpendam sejak lama. Ingatan tentang perlakuan keji Bribka Dani terhadap ibunya, Astuti, kembali menyalakan bara di dalam hati. Warung nasi ibunya yang diobrak-abrik, hinaan yang dilontarkan dengan ludah yang memercik, dan pemalakan yang tak pernah berhenti seolah menari-nari di benaknya. Semua itu berpadu menjadi kekuatan yang menuntunnya menembus gerbang Polrestabes tanpa ragu. Ia tahu, hari ini bukan hari untuk diam. Hari ini adalah saatnya suara ketidakadilan dibawa ke hadapan para pelaku yang berlindung di balik lencana. Di bawah terik yang tak kenal ampun, Anjani berhenti tepat di depan pintu utama. Pandangannya menelusuri papan nama besar bertuliskan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, seolah menantang bangunan itu untuk benar-benar menjadi tempat keadilan yang seharusnya. Keringatnya mengalir deras di pelipis, menetes hingga ke dagu, namun tidak ada tanda kelelahan atau gentar di wajahnya. Napasnya diatur mantap. Tangannya menggenggam tali ransel dengan erat, seolah menggenggam seluruh keberanian yang ia bawa dari rumah. Dalam diam yang menekan, ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang akan mengubah siang panas ini menjadi awal dari pertempuran besar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa menunggu izin, Anjani mendorong pintu kaca berat kantor polisi dengan hentakan keras yang memantul hingga ke dinding. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambutnya, tetapi hawa sejuk itu tidak mampu meredam gelombang panas yang dibawa amarahnya. Beberapa polisi yang sedang duduk menulis laporan di meja mereka mendongak kaget. Pulpen mereka berhenti di udara dan percakapan yang tadi riuh seketika terputus. Langkah sepatu hitam Anjani menggema di lantai keramik mengilap, terdengar tegas dan tak terputus. Setiap hentakan kaki seperti palu yang menegaskan kehadirannya. Sorot matanya yang tajam dan kening yang berkerut menandai bahwa gadis ini bukan pengunjung biasa yang datang untuk urusan sepele.
Tanpa basa-basi, suara lantangnya meledak memenuhi ruangan, menyebut nama Dani dengan kemarahan yang menusuk setiap sudut. "Mana Dani? Suruh dia keluar sekarang juga," teriaknya. Suaranya memantul di dinding-dinding kantor yang berlapis cat krem dan dipenuhi papan pengumuman berbingkai kayu. Teriakan itu menggema di antara meja-meja, tumpukan dokumen, dan komputer yang mendadak terasa tak berguna. Para polisi yang baru saja mendengar nama itu disebut spontan saling pandang. Sebagian berdiri kaku, sebagian lain merunduk canggung. Nama Dani jelas bukan nama asing bagi mereka, dan tatapan yang terdiam sejenak menandakan ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kunjungan marah seorang pelajar. Namun, bayangan yang Anjani cari tidak kunjung muncul. Tidak ada langkah kaki berat yang mendekat, tidak ada suara khas sepatu bot polisi yang menandakan Dani akan keluar. Ruangan tetap senyap, hanya terdengar dengungan mesin pendingin dan detik jam dinding yang terasa semakin keras. Ketidakhadiran Dani bagaikan percikan minyak ke bara api di dada Anjani. Napasnya yang sudah berat kini semakin memburu. Tangan kirinya mengepal erat, sementara tangan kanannya terangkat dan menghantam meja resepsionis dengan keras. "Jangan pura-pura tidak tahu. Panggil dia sekarang." Benturan keras membuat berkas-berkas laporan berterbangan dan map-map jatuh berserakan ke lantai, menimbulkan bunyi berdebam yang memecah kesunyian. Beberapa petugas yang berdiri di sudut hanya bisa menatap dengan campuran keterkejutan dan ketidakberanian. Ada yang mencoba mendekat, namun sorot mata Anjani yang menyala tajam seperti bara membuat mereka terdiam di tempat. Aura tekad dan kemarahan yang memancar darinya seperti dinding tak kasat mata yang menahan setiap langkah. Anjani tahu dirinya sendirian di ruangan itu, menghadapi puluhan pasang mata yang tak memberi jawaban. Tetapi keberaniannya tidak surut sedikit pun. Baginya, diam bukan pilihan. Ketidakadilan yang menimpa ibunya tidak boleh dibungkam oleh ruangan dingin yang penuh seragam ini. Di tengah ketegangan yang menebal, Anjani berdiri tegak, menantang siapapun yang berani menutupi keberadaan Dani. Ketegangan di ruangan itu kian menebal sampai akhirnya terdengar suara langkah yang berbeda, tenang namun berat, seperti milik seseorang berwibawa yang sudah terlatih menghadapi situasi genting. Dari pintu samping, muncul seorang pria paruh baya dengan seragam coklat lengkap. Tanda pangkat komisaris besar polisi berkilau di kerah bajunya. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Sigit, sosok yang selama ini dikenal publik sebagai pemimpin tegas dan disegani, menatap pemandangan di depannya dengan raut serius. Garis-garis tegas di wajahnya menambah kesan berwibawa. Ia tidak berteriak atau menegur, hanya menatap lurus ke arah Anjani yang berdiri tegak dengan mata menyala. Ketika langkahnya mendekat, ruangan yang semula penuh bisik-bisik seketika senyap total. Seolah setiap orang menahan napas menunggu percakapan yang akan terjadi. Sigit berhenti tepat di hadapan Anjani, pandangannya yang tajam namun tenang menelusuri gadis muda itu, seolah menilai keberanian dan keteguhan yang jarang ia temui. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?" Suaranya dalam dan terukur, tidak ada nada ancaman, hanya keinginan untuk mendengar kebenaran. Pertanyaan sederhana itu justru melepaskan bendungan emosi yang selama ini terpendam dalam dada Anjani. Dengan napas terengah dan mata yang mulai berkaca-kaca karena marah, ia memuntahkan semua kejadian tanpa sisa. Ia menceritakan bagaimana Bribka Dani, oknum polisi yang seharusnya melindungi masyarakat, justru memeras ibunya, Astuti, menuntut uang keamanan yang tidak mampu mereka berikan. Ia mengisahkan pula bagaimana warung nasi ibunya yang sederhana dihancurkan tanpa rasa belas kasihan hanya karena penolakan itu. Setiap kata keluar seperti peluru, tegas dan penuh luka. Mendengar itu, sorot mata Sigit yang semula tajam perlahan meredup, berganti menjadi tatapan yang sulit ditebak. Di balik ketenangan wajahnya, ada bayangan kemarahan yang ditekan kuat-kuat. Rahangnya mengeras, menunjukkan bahwa setiap kalimat yang diucapkan Anjani menyentuh urat keadilannya, atau setidaknya,
sesuatu yang harus ia perhitungkan dengan cermat. Ruangan tetap hening, hanya suara Anjani yang menggema, mengupas fakta demi fakta tanpa rasa takut. Para polisi lain menunduk, sebagian menggerakkan jemari gelisah di atas meja, seolah menahan ketidaknyamanan yang menumpuk di udara. Ketika Anjani selesai bicara, Sigit menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang mantap namun tidak tergesa, "Kamu sudah sangat berani datang ke sini," ujarnya pelan tapi tegas, suaranya memecah hening seperti palu sidang. "Saya berjanji, semua kerugian yang dialami ibumu akan saya ganti. Dani akan saya panggil dan tindak secepatnya." Kata-kata itu meluncur pasti, seolah menegaskan kekuasaan yang dimilikinya. Anjani menatapnya tajam, berusaha membaca kejujuran di balik janjinya. Sigit menahan tatapan itu tanpa berkedip, wajahnya tetap tenang, memberi kesan bahwa yang ia ucapkan bukan basa-basi. Namun, di balik janji yang terdengar meyakinkan, udara di ruangan itu tetap mengandung ketegangan yang sulit dijelaskan, seperti rahasia besar yang belum terungkap sepenuhnya. Meski kata-kata Kapolrestabes Sigit terdengar meyakinkan, hati Anjani tetap bergolak. Ia berdiri beberapa detik lebih lama di ruangan itu, menatap wajah perwira Paruhbaya tersebut dengan tatapan yang tak sekadar meminta kepastian, tetapi juga menantang kebenaran. Janji penggantian biaya mungkin mampu menutup kerugian materi, namun luka yang ditinggalkan oleh perlakuan Dani terhadap ibunya bukan sekadar soal uang. Harga diri yang diinjak, ketakutan yang ditanamkan, dan kehancuran warung nasi ibunya adalah luka yang tak bisa sembuh hanya dengan lembaran rupiah. Di balik wajah tenang Sigit, Anjani menangkap sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bayangan gelap yang bersembunyi di balik janji resmi. Ia menghela napas panjang, menahan amarah yang terus mendidih, lalu berbalik dengan langkah mantap, meninggalkan ruangan yang seolah masih bergemuruh oleh ketegangan yang ia tinggalkan. Begitu keluar dari pintu besar kantor polisi, gelombang panas siang hari langsung menyergap seperti dinding api. Udara terasa jauh lebih pengap daripada ketika ia datang. Langit biru yang tak berawan memantulkan cahaya menyilaukan ke jalanan beraspal, membuat pandangan sedikit bergetar oleh ilusi udara panas. Suara sepatu Anjani beradu dengan lantai halaman yang keras, menggema di antara deretan kendaraan dinas dan pepohonan yang tak mampu memberi keteduhan berarti. Beberapa polisi yang berjaga di luar hanya bisa menatap diam, sebagian berbisik lirih, namun tak seorang pun yang berani menghentikannya. Setiap langkah Anjani seolah menjadi pernyataan bahwa ia tidak akan tunduk. Meskipun baru saja meninggalkan pusat kekuasaan hukum kota, jalanan kota yang biasanya riuh kini terasa ganjil. Lalu lintas mulai berkurang seiring jam makan siang, meninggalkan suasana yang nyaris hening, kecuali suara samar mesin kendaraan jauh di kejauhan. Debu tipis berterbangan setiap kali angin kecil lewat, menambah rasa gersang yang menusuk kulit. Anjani menapaki trotoar dengan langkah yang tetap cepat, meski perlu membasahi punggungnya di balik kemeja putih sekolahnya. Di benaknya, ucapan Sigit terulang-ulang seperti gema yang tak memberi jawaban. Ia bertanya dalam hati, apakah janji itu sungguh akan ditepati atau hanya kata-kata untuk meredakan amarah sementara. Rasa curiga itu tumbuh menjadi benang tegang yang menahan seluruh pikirannya. Namun, yang paling mengganggu bukanlah panas siang atau keraguan pada janji itu, melainkan firasat yang tiba-tiba merayap pelan di bawah kulitnya. Setiap derap langkah di aspal terasa seolah diiringi oleh langkah lain yang tak terlihat. Beberapa kali ia menoleh cepat, menatap ganggang kecil di sisi jalan yang sepi, tetapi hanya menemukan bayangan tiang listrik dan tembok toko yang tertutup. Udara yang menekan membuat napasnya terasa berat dan bulu kuduknya meremang meski terik matahari masih menyengat. Naluri alamiahnya berkata ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang menunggu saat yang tepat. Meski bahunya menegang dan jantungnya berdetak lebih cepat, Anjani tetap melangkah tanpa henti, memaksa dirinya percaya bahwa ia masih menguasai arah pulang,
tanpa menyadari bahwa ketenangan palsu itu hanya sementara sebelum bahaya nyata menampakkan wujudnya. Langkah Anjani yang sebelumnya mantap mendadak terhenti ketika suara ban berdecit memecah kesunyian siang itu. Dari arah tikungan sempit, sebuah mobil van berwarna putih melaju kencang lalu berhenti mendadak tepat di depannya. Bau karet yang terbakar dan debu yang terangkat membuat udara seolah tertelan oleh ketegangan mendadak. Pintu geser van itu terbuka dengan gerakan cepat dan presisi, bukan seperti mobil biasa yang berhenti tanpa tujuan. Di balik pintu, kegelapan pekat menyambut, menyembunyikan isi kabin yang tak terlihat. Hanya ada hawa dingin yang keluar, kontras dengan panas siang yang menyengat, membuat suasana terasa janggal dan menakutkan. Dalam sepersekian detik, naluri Anjani berteriak bahwa bahaya yang sejak tadi ia rasakan kini berdiri nyata di hadapannya. Sebelum sempat mundur atau berpikir, dua sosok pria bertopeng hitam melompat turun dengan gerakan yang cekatan dan nyaris tanpa suara. Gerak tubuh mereka terlatih, seperti pasukan yang telah berulang kali mengeksekusi misi penculikan. Tubuh mereka tegap, bahu lebar, dan langkah kaki yang mantap menandakan kekuatan yang sulit dilawan. Tanpa sepatah kata pun, keduanya langsung mengapit Anjani. Mata tajam mereka yang hanya terlihat melalui celah kecil topeng balaclava hitam menyorotkan niat dingin yang tak terbantahkan. Semua berlangsung begitu cepat, seolah dunia di sekitar mereka berhenti berputar. Anjani hanya bisa menatap kaget, seluruh tubuhnya tegang di bawah bayangan dua sosok yang bagai dinding bergerak. Sebuah tangan besar dan kasar membekap mulut Anjani dengan kekuatan yang membuatnya sulit bernapas, sementara tangan lain meraih bahu dan pinggangnya, mengangkat tubuhnya dengan paksa. Ransel hitamnya terlepas dan jatuh ke tanah, menimbulkan suara lembut yang nyaris tenggelam dalam kekacauan singkat itu. Anjani mencoba menendang dan meronta, tetapi cengkeraman mereka terlalu kuat, bagai besi yang melilit. Suara jeritannya teredam rapat di balik telapak tangan yang menekan mulutnya, hanya menyisakan gemuruh napas yang memantul di dinding gang sempit. Beberapa kucing liar yang sedang tidur di bawah gerobak bakso terbangun dan lari ketakutan, menjadi satu-satunya saksi bisu yang menandai tragedi kilat tersebut. Dalam hitungan detik, tubuh Anjani telah masuk ke dalam kabin gelap van itu. Pintu geser menutup dengan dentuman logam yang tegas, memutus cahaya siang yang masih menyilaukan. Tanpa menunggu, pengemudi menginjak gas hingga mesin meraung dan ban meninggalkan bekas hitam di aspal panas. Van putih itu melaju kencang, menembus jalanan kota yang sepi, menghilang di tikungan berikutnya seolah tertelan oleh udara. Gang kecil yang barusan menjadi saksi penculikan mendadak kembali diam, hanya menyisakan ransel hitam yang tergeletak sendirian dan angin panas yang kembali menguasai suasana. Bagi dunia luar, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi bagi Anjani, inilah awal dari babak paling gelap yang belum pernah ia bayangkan. Kesadaran Anjani kembali perlahan, seperti keluar dari mimpi buruk yang tak jelas ujungnya. Begitu membuka mata, aroma lembab dan anyir karat langsung menusuk hidungnya, membuat paru-paru terasa berat. Pandangan pertama yang tertangkap adalah langit-langit tinggi gedung gudang tua dengan atap seng yang bolong-bolong. Dari celah-celah yang menganga, cahaya matahari siang menetes dalam garis-garis tajam seperti bilah pisau cahaya, menebas debu yang berterbangan di udara. Suara tetesan air dari pipa karatan menambah kesan dingin dan tak bersahabat. Di bawah cahaya yang remang dan penuh bayangan itu, dunia terasa seperti jeruji besar yang tak memberi jalan keluar. Anjani berusaha mengingat kejadian sebelumnya, tetapi yang tertinggal hanya potongan kilat, suara pintu van menutup, aroma karet ban terbakar, dan cengkeraman tangan kasar yang mencekik napasnya. Begitu kesadarannya pulih sepenuhnya, ia merasakan tekanan kuat di pergelangan tangan dan kaki. Tali nilon tebal melilit kursi besi yang didudukinya, begitu kencang hingga kulitnya perih dan memar. Ia mencoba menggerakkan tubuh, namun setiap gerakan hanya membuat ikatan semakin menjerat. Pandangannya turun ke pakaian yang dikenakannya,
dan hatinya teriris melihat kemeja putih seragam sekolahnya telah robek kasar di beberapa bagian, seperti sengaja ditarik paksa. Di bibirnya, lakban abu-abu menutup rapat mulutnya, menahan setiap teriakan yang mungkin keluar. Detak jantungnya berpacu liar, campuran antara ketakutan yang menghantam dan kemarahan yang menyala. Tubuhnya bergetar bukan karena dingin, melainkan oleh adrenalin dan perlawanan yang terpendam. Di tengah keheningan yang menyesakkan, telinganya menangkap suara samar yang pelan namun jelas, langkah kaki yang datang mendekat, ritmis, berat, dan penuh kesengajaan. Seolah pemiliknya ingin setiap bunyi sepatu yang menjejak lantai beton bergema di seluruh ruangan. Suara itu seperti dentuman palu di dada Anjani, memukul ketenangan yang tersisa. Setiap detik menjadi siksaan. Bayangan yang bergerak di ujung gudang, samar di antara debu dan cahaya, membuat imajinasinya memunculkan ancaman terburuk. Tak ada suara lain, hanya derap langkah yang mendekat dengan kecepatan terukur, seolah menandai detik-detik sebelum mimpi buruk itu benar-benar dimulai. Anjani memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan napas di balik lakban yang menekan kulit bibirnya. Ia tahu ketakutan bisa melumpuhkan, dan satu-satunya kekuatan yang ia miliki sekarang hanyalah keberanian yang tersisa. Dalam hatinya, ia berbisik pada diri sendiri untuk bertahan, menyalakan amarah sebagai tameng. Setiap getaran kursi, setiap kilatan cahaya dari atap yang rusak, dan setiap gema langkah yang semakin dekat menjadi pertanda bahwa ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih kejam daripada sekadar penculikan. Dalam ruangan besar yang bau karat dan kelembapannya menyesakkan itu, Anjani menunggu detik berikutnya yang akan mengungkap siapa dalang di balik semua kegelapan yang menjeratnya. Dari kegelapan yang pekat di sudut gudang, sebuah bayangan perlahan bergerak maju. Cahaya matahari yang menetes dari atap berkarat memantul di tubuh kekar yang kini tampak jelas. Bribka Dani, oknum polisi yang namanya selama ini hanya menjadi sumber kemarahan Anjani, kini berdiri nyata di hadapannya. Posturnya tegap dan kokoh, otot lengan menggembung menandakan kekuatan yang terbiasa digunakan untuk kekerasan. Sepatu bot hitamnya menjejak lantai beton dengan irama yang penuh kesengajaan, menciptakan bunyi berat yang menggema di seluruh ruang. Wajahnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang kontras dengan tatapan mata yang dingin dan kejam. Senyum sinis itu seperti pisau yang sudah menunggu saat untuk menebas keyakinan Anjani. Kau pikir bisa melawan aku dan berharap ibumu dapat keadilan? Suaranya dalam dan mengandung ejekan, bergemuruh di dinding gudang yang kosong. Setiap kata terasa bagai paku yang dipalu ke hati Anjani, menancap dalam dan menyakitkan. Dani melangkah semakin dekat, jarak antara mereka menyusut hingga hanya sejengkal. Bau keringat bercampur parfum murah dari seragam coklatnya menyeruak, menambah tekanan yang sudah mencekik udara. Tawa pendek yang keluar dari mulutnya bukan sekadar penghinaan, melainkan pernyataan bahwa kekuasaan ada di tangannya. Gudang itu seolah menjadi panggung bagi Dani untuk mempertontonkan kesombongan seorang yang merasa tak tersentuh hukum. Anjani, meski tubuhnya terikat erat dengan tali nilon di kursi besi, menegakkan kepala dengan sisa keberanian yang masih membara. Matanya menatap tajam, menolak tunduk pada teror yang berdiri di depannya. Ia mencoba menggeliat, berharap ada celah untuk melepaskan diri, namun ikatan yang disusun rapi itu tak memberi ampun. Setiap gerakan justru membuat pergelangan tangannya semakin perih, menambah rasa sakit yang membakar. Hanya napasnya yang terengah-engah menjadi tanda bahwa semangatnya belum padam. Dalam diamnya, Anjani menyimpan bara dendam yang makin berkobar, menunggu kesempatan sekecil apapun untuk melawan. Dani yang merasakan perlawanan itu tersenyum lebih lebar. Tanpa peringatan, tinju kerasnya mendarat di pipi Anjani, menghantam sisi wajah hingga suara benturannya menggema ke sudut-sudut gudang. Kepala Anjani terhempas ke belakang, bibirnya pecah dan darah hangat mulai mengalir di sudut mulut. Tanpa belas kasihan, Dani kembali mengayunkan tinjunya,
kali ini ke arah rahang dan bahu. Setiap hantaman terasa seperti pernyataan bahwa kekuasaan dan kekerasan berjalan seiring. Namun, alih-alih memadamkan tekad Anjani, rasa sakit itu justru menyalakan api yang lebih besar di dalam dirinya. Di balik tubuh yang terikat dan luka yang mengalir, Anjani menyimpan sumpah diam bahwa setiap pukulan hari ini akan dibayar kembali, dan bahwa kebenaran yang diinjak tidak akan selamanya terkubur. Di sudut lain kota yang sama teriknya, Sinta Wulandari duduk di ruang kerjanya yang sederhana namun dipenuhi perlengkapan militer. Di meja kayu yang tertata rapi, ponsel Anjani terhubung ke layar monitor kecil melalui perangkat penyadap khusus. Sebagai seorang prajurit Kopassus yang terlatih dalam intelijen, Sinta memang selalu menanamkan alat pelacak mikro di ponsel adiknya, bukan untuk mengganggu privasi, melainkan untuk berjaga terhadap segala kemungkinan buruk. Kebiasaan itu lahir dari naluri protektif seorang kakak yang sudah lama menggantikan peran ayah. Saat ia menatap layar, titik koordinat yang biasanya bergerak di jalur sekolah atau rumah mendadak berhenti di area industri tua Gedebage di pinggiran kota, lokasi yang tak pernah disebut Anjani sebelumnya. Garis-garis di wajah Sinta yang tegas berubah kaku. Ada firasat yang langsung menyalakan alarm di dalam dirinya. Ia mencondongkan tubuh, meneliti peta digital yang menampilkan koordinat itu. Gudang-gudang tua di kawasan itu terkenal sebagai tempat yang rawan kejahatan. Beberapa di antaranya sudah pernah diendus dalam operasi rahasia TNI. Naluri militernya segera menyimpulkan bahwa sesuatu yang sangat tidak wajar sedang terjadi. Ingatannya melintas pada pesan terakhir Anjani pagi tadi yang hanya berisi janji pulang cepat sehabis sekolah. Tidak ada tanda-tanda bahwa adiknya akan pergi ke daerah berbahaya. Dada Sinta mengeras. Semua pengalaman operasi khusus yang pernah ia jalani, dari hutan lebat di perbatasan hingga penggerebekan jaringan kriminal, menuntunnya pada kesimpulan pasti, Anjani dalam bahaya nyata. Tanpa menunda sedetik pun, Sinta bergerak. Ia berdiri tegak dan melangkah ke lemari baja yang menyimpan seragam operasi taktis hitam miliknya. Dengan gerakan yang cekatan, ia mengenakan baju tempur lengan panjang yang terbuat dari bahan anti-robek, celana kargo yang memudahkan pergerakan, serta rompi pelindung berlapis serat Kevlar. Sarung tangan hitam dan sepatu bot militer menambah kesan siap tempur. Di pinggangnya, ia memasang sabuk perlengkapan berisi senjata non-mematikan, pisau komando, dan senter taktis. Rambut hitam sebahunya ia sembunyikan di balik penutup kepala yang pas, membuat wajahnya terlihat semakin fokus dan dingin. Setiap gerakan dilakukan tanpa suara, seperti ritual yang sudah ratusan kali ia jalani dalam misi-misi rahasia. Beberapa menit kemudian, motor tempur hitam miliknya meraung di halaman rumah. Sinta melesat keluar, menuju koordinat yang tertera di peta digital, menembus lalu lintas kota yang mulai lengang menjelang sore. Angin panas menampar wajahnya, tetapi konsentrasinya tak goyah. Di dalam helmnya, ia menata napas dan menyusun strategi, membayangkan setiap kemungkinan yang akan dihadapinya. Setiap tikungan jalan hanya membuat ketegangan semakin menebal, namun juga menyalakan tekad baja dalam dirinya. Baginya, ini bukan sekadar penyelamatan seorang adik. Ini adalah panggilan jiwa seorang prajurit, pembuktian bahwa tidak ada ancaman sebesar apapun yang bisa merenggut keluarganya tanpa perlawanan. Dengan kecepatan penuh, Sinta melaju seperti bayangan hitam yang membawa badai ke arah gudang yang menunggu di kejauhan. Motor tempur hitam yang dikendarai Sinta melaju menembus jalanan gersang hingga tiba di kawasan industri tua yang sudah lama dikenal sebagai sarang kejahatan. Bangunan-bangunan berkarat menjulang seperti raksasa bisu, kecatnya mengelupas dan bau besi tua bercampur lumpur kering menebarkan aroma pengap. Di ujung jalan buntu, berdirilah sebuah gudang besar dengan dinding baja berwarna kusam. Pintu besinya menjulang setinggi 2 lantai. Dari kejauhan saja, Sinta dapat merasakan aura gelap yang menempel pada tempat itu, seperti sebuah benteng rahasia yang menyimpan kegiatan kriminal tak terhitung.
Tak ada suara kendaraan lain, hanya deru angin panas yang menyapu tumpukan peti kemas tua, membuat suasana kian mencekam. Ketika ia mematikan mesin dan menurunkan standar motor, matanya langsung menangkap dua sosok penjaga berseragam polisi coklat yang berdiri tegak di depan pintu baja utama. Tubuh mereka kekar, wajah keras penuh ketegangan, dan di pinggang masing-masing tergantung senjata laras pendek yang siap ditembakkan kapan saja. Tatapan mereka tajam, memeriksa setiap gerakan yang mendekat seperti predator yang sedang menunggu mangsa. Namun Sinta, dengan ketenangan prajurit terlatih, tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Setiap langkahnya terukur, sepatu botnya menjejak lantai beton berdebu dengan irama mantap yang memancarkan wibawa seorang yang tahu persis apa yang akan dilakukan. Dalam sekejap, situasi berubah dari diam menjadi badai. Salah satu penjaga menggerakkan tangan ke arah senjata, tetapi Sinta bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Dengan lompatan pendek, ia merapat dan menghantam rahang pria itu dengan siku tajam yang dilatih untuk memutus kesadaran. Suara benturan tulang terdengar jelas, membuat tubuh pria berseragam itu terlempar ke belakang dan ambruk sebelum sempat melepaskan peluru. Hampir bersamaan, penjaga kedua mengangkat pistol, namun Sinta sudah berputar dengan gerakan kilat, menyapu kakinya dalam tendangan memutar yang mendarat telak di pelipis. Tubuh pria itu terhuyung, senjatanya terlepas, dan ia roboh ke lantai beton dengan suara berdebam. Semua itu terjadi dalam hitungan detik, begitu cepat hingga tak ada ruang untuk teriakan atau perlawanan. Hening kembali menguasai halaman gudang. Dua tubuh berseragam polisi itu tergeletak tak sadarkan diri, napas mereka berat namun tetap hidup, tanda jelas keahlian Sinta yang menonaktifkan musuh tanpa menghabisi nyawa. Dengan gerakan sigap, ia menendang senjata mereka jauh dari jangkauan dan memastikan pintu baja besar yang kini hanya dijaga kesunyian. Mata tajamnya memindai sekeliling, memastikan tidak ada pengintai lain di balik tumpukan peti kemas atau bayangan tembok. Angin kering kembali berhembus, membawa debu yang berputar di sekitar kaki. Sinta menarik napas dalam-dalam, menyalakan kembali fokusnya. Misi utama belum dimulai. Anjani masih di dalam, dan apapun yang menunggunya di balik pintu baja itu pasti lebih berbahaya daripada dua penjaga yang baru saja ia lumpuhkan. Begitu pintu baja berhasil ia dorong dengan kekuatan penuh, Sinta langsung disergap oleh pemandangan yang menghantam hati seorang kakak. Di tengah ruangan gudang yang lembab dan berdebu, Anjani terlihat terikat di kursi besi. Wajahnya penuh lebam kebiruan dan darah kering di sudut bibir. Mata sang adik yang biasanya tegas kini redup menahan sakit, namun masih memancarkan api perlawanan. Cahaya matahari yang menetes melalui celah-celah atap yang bolong menyorot tubuh Anjani, bagaikan lampu panggung yang menelanjangi kebiadaban yang sedang terjadi. Pandangan itu membakar amarah Sinta lebih hebat daripada bara api yang pernah ia rasakan dalam misi militer manapun. Adrenalin meledak dalam sekejap, mengubah setiap urat dan ototnya menjadi senjata yang siap menghancurkan siapa saja yang menghalangi. Tanpa menunggu sedetik pun, Sinta bergerak seperti bayangan hitam yang melepaskan badai. Ia menerjang ke arah oknum polisi pertama yang berdiri di dekat Anjani. Tinju kerasnya yang terlatih bertahun-tahun mendarat tepat di rahang lawan, mengeluarkan suara tulang beradu yang memantul keras di dinding gudang. Pria itu terhuyung ke belakang dan jatuh tak sadarkan diri sebelum sempat mengangkat senjatanya. Hampir bersamaan, polisi kedua mencoba menusuk dengan tongkat besi, tetapi Sinta memutar tubuh dan menghantam lututnya dengan tendangan lutut yang telak, membuatnya roboh menjerit kesakitan. Gerakannya tidak hanya cepat, tapi juga penuh perhitungan militer, setiap pukulan diarahkan ke titik vital yang melumpuhkan seketika. Keributan itu memancing belasan oknum polisi lain keluar dari balik tumpukan peti kayu dan pilar besi. Mereka menyerbu dengan teriakan garang, beberapa membawa tongkat besi dan senjata tumpul. Namun kecepatan dan teknik Sinta jauh di atas mereka. Dengan refleks yang tajam, ia menangkis setiap serangan, memutar badan,
dan melayangkan tendangan mematikan. Satu tendangan sampingnya menghantam perut seorang penyerang hingga tubuhnya terpental menabrak pilar, menimbulkan suara dentuman keras. Sapuannya yang bertenaga menghantam dua orang sekaligus, menjatuhkan mereka seperti boneka kain. Bahkan ketika tiga orang berusaha mengepung dari belakang, Sinta merunduk cepat dan melakukan sapuan rendah yang membuat ketiganya tersungkur ke lantai dingin. Setiap gerakan adalah kombinasi sempurna antara seni bela diri dan disiplin tempur, menjadikan gudang itu medan kekalahan total bagi mereka. Debu tebal mengepul akibat benturan dan robohnya sebagian tembok tua yang retak ketika seorang penyerang terakhir didorong keras ke dinding. Suara besi tua yang pecah dan batu bata yang runtuh menambah dramatisnya pertarungan. Dalam hitungan menit, ruangan yang tadinya penuh ancaman berubah menjadi kubangan keheningan. Belasan oknum polisi yang semula percaya diri kini tergeletak tak berdaya. Beberapa mengerang pelan, sebagian lain pingsan tak sadarkan diri. Sinta berdiri tegap di tengah ruangan dengan napas yang masih teratur, sorot matanya tetap tajam seperti prajurit yang baru saja menyelesaikan operasi militer. Di belakangnya, Anjani menatap dengan campuran lega dan kagum, menyaksikan sendiri bagaimana satu perempuan Kopassus mampu menumbangkan puluhan aparat korup tanpa memberi mereka kesempatan untuk menebar teror lagi. Begitu ikatan nilon di pergelangan tangan Anjani terlepas, Sinta menunduk sebentar, memastikan adiknya bisa berdiri. Rasa lega yang sempat muncul hanya bertahan sesaat. Dengan naluri tempur yang masih siaga penuh, ia segera menyapu pandangan ke seluruh ruangan gudang. Setiap sudut ia teliti, dari balik tumpukan peti kayu yang berdebu hingga celah-celah pilar beton yang retak. Namun, sesuatu yang aneh segera terasa. Dani, sosok yang menjadi pusat amarah sekaligus target utama, sama sekali tidak terlihat. Tidak ada bayangan tubuh tinggi dan berotot yang semula mengancam Anjani. Tidak terdengar suara pintu terbuka, tidak ada dentuman langkah sepatu bot keluar. Udara seolah menelan keberadaannya, meninggalkan kekosongan yang tidak masuk akal. Sinta mendekati pintu belakang gudang yang terbuat dari baja karatan. Gagang pintunya masih tertutup rapat, kunci rantai yang menahan juga tetap utuh, pertanda tak ada yang baru saja melaluinya. Ia melangkah ke arah jendela sempit di sisi utara, meneliti lantai di bawahnya yang dipenuhi debu tebal. Tidak ada bekas tapak kaki baru selain jejak para polisi yang tadi ia lumpuhkan. Bahkan celah ventilasi di bagian atap yang bolong masih diselimuti sarang laba-laba yang utuh, tidak menunjukkan tanda pergerakan. Semua bukti seakan sengaja menghapus kemungkinan pelarian fisik. Seolah Dani menghilang di udara, meninggalkan misteri yang mengganggu logika militer Sinta. Pengalaman panjangnya dalam misi penyergapan membuatnya yakin tak ada manusia yang bisa lenyap begitu saja tanpa trik yang cermat atau bantuan pihak lain. Anjani yang masih lemah menatap kakaknya dengan wajah pucat. Matanya menyiratkan ketakutan yang tak terucapkan. Napasnya masih berat, dada naik turun tidak teratur, namun ia memaksakan diri untuk berdiri di samping Sinta. "Kak, dia tadi di sini," bisiknya terbata-bata, seolah tak percaya pada pemandangan kosong di sekelilingnya. Sinta meraih bahu Anjani, menatap adiknya dengan tatapan menenangkan namun tetap waspada. Ia tahu kebingungan ini bukan sekadar ketakutan, tetapi pertanda ada rencana besar yang disembunyikan. Penculikan ini jelas tidak berhenti pada upaya intimidasi. Hilangnya Dani tanpa jejak bukan kebetulan, melainkan potongan dari skema yang lebih terorganisir. Keheningan gudang yang penuh tubuh tak sadarkan diri kini terasa berbeda. Bukan lagi hasil kemenangan, melainkan isyarat ancaman yang lebih dalam. Sinta merasakan bulu kuduknya meremang. Insting prajuritnya berteriak bahwa ini baru permulaan dari permainan yang jauh lebih gelap. Ia menatap Anjani dan berbisik pelan namun tegas, "Ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita lihat."
Kata-kata itu menggantung di udara yang masih beraroma besi dan debu, seolah menjadi janji tak terucap bahwa pertarungan mereka baru memasuki babak awal. Dalam hati, Sinta bersiap menghadapi musuh yang tak hanya berdaging dan bertulang, tetapi mungkin juga dilindungi jaringan kekuasaan yang berlapis-lapis dan tak kasat mata. Dengan gerakan yang tetap waspada, Sinta menelusuri setiap sudut gudang yang kini dipenuhi debu dan tubuh polisi tak berdaya. Matanya tertumbuk pada sebuah meja besi tua di sudut ruangan, setengah tersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Insting militernya mengatakan bahwa meja itu bukan sekadar tempat menulis laporan. Ia mendekat, menyingkirkan sisa pecahan tembok yang runtuh, dan menarik laci yang terkunci rapat. Dengan tenaga terlatih, ia mematahkan kunci karat itu dalam satu hentakan dingin. Di dalamnya, terhampar sejumlah map tebal, dokumen berstempel rahasia, dan beberapa hard disk eksternal yang jelas bukan untuk administrasi biasa. Bau kertas tua bercampur dengan besi karat menyambutnya, seperti menyimpan rahasia yang sudah terlalu lama tersembunyi. Ketika membuka satu map besar berwarna hitam, matanya langsung menangkap daftar nama yang mengejutkan. Bukan hanya nama-nama polisi tingkat bawah, tetapi perwira tinggi, pengusaha besar, dan politisi nasional tercetak rapi di lembaran itu. Di sebelahnya, terdapat peta jalur keuangan yang menggambarkan aliran uang dari berbagai proyek fiktif hingga rekening luar negeri, semuanya terhubung seperti jaring laba-laba yang rumit. Ada juga catatan transaksi narkotika, pemerasan pedagang kecil, hingga daftar suap terhadap pejabat penting. Setiap lembaran seolah berteriak bahwa di balik seragam dan gedung pemerintahan yang tampak resmi, berdiri jaringan mafia besar yang dilindungi aparat hukum. Sinta menghela napas dalam, matanya menyipit penuh amarah dan kejijikan. Ia kini menyadari bahwa Dani bukan sekadar pelaku pemalakan yang bertindak di jalanan. Sosok itu hanyalah pion kecil dari permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Seluruh operasi pemerasan terhadap pedagang seperti Ibu Anjani hanyalah bagian kecil dari mesin raksasa yang mengalirkan dana gelap untuk menopang kekuasaan gelap. Sinta merasakan dadanya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran baru bahwa ia dan adiknya kini telah menyentuh rahasia yang dapat mengguncang sistem hukum dan politik negara. Setiap kata dan angka yang tertulis di dokumen itu bukan hanya bukti, tetapi bom waktu yang bisa menyingkap wajah asli para pemimpin yang selama ini tampil bersih di depan publik. Tanpa membuang waktu, Sinta mengambil flash disk darurat berlapis enkripsi dari kantong rompi taktisnya. Dengan kecepatan terlatih, ia menyalin seluruh data dari laptop dan hard disk yang tersambung di meja itu, memastikan setiap detail tercapture, dokumen transaksi, daftar nama, hingga peta jaringan mafia. Sambil proses salin berjalan, pikirannya sudah menyusun langkah berikutnya, bagaimana cara membawa bukti ini ke tempat aman sebelum jaringan besar itu sempat bereaksi. Ia tahu benar bahwa informasi seperti ini bukan sekedar barang bukti, ini adalah kunci untuk membuka kebusukan yang melibatkan perwira tinggi, pengusaha, bahkan politisi yang berkuasa. Saat lampu indikator di flash disk menyala hijau tanda proses selesai, Sinta merasakannya seperti memegang bara api kecil di tangan, tetapi cukup untuk membakar seluruh bangunan kekuasaan gelap yang selama ini berdiri di atas keheningan rakyat. Begitu Sinta menutup kembali laci meja besi dan menyelipkan flash disk berisi bukti ke dalam saku rompinya, telinganya tiba-tiba menangkap suara yang memecah kesunyian. Dari kejauhan, terdengar sirene polisi meraung, pertama satu, kemudian bertambah menjadi banyak, mendekat dengan kecepatan yang menegangkan. Suara itu menggema di sepanjang dinding gudang yang retak, menimbulkan getaran kecil yang terasa di telapak kaki. Cahaya lampu merah biru mulai menari di celah pintu baja dan ventilasi yang bolong, menciptakan bayangan berkedip di lantai berdebu. Setiap detik, sirene semakin keras, menandakan barisan kendaraan sudah mengepung seluruh area. Naluri tempur Sinta langsung menyala. Ini bukan patroli biasa, melainkan operasi pengepungan yang terencana. Tanpa membuang waktu,
Sinta memegang lengan Anjani yang baru saja mampu berdiri tegak. "Kita keluar lewat jalur darurat," ucapnya pelan tapi tegas. Mereka bergerak cepat ke sisi belakang gudang, menembus lorong sempit yang penuh pipa berkarat dan peti kemas roboh. Bau besi tua dan debu menyesakkan napas, namun langkah kaki mereka tetap mantap. Di setiap belokan, Sinta memastikan tidak ada jebakan, senjatanya terangkat siap menangkis ancaman. Namun, sebelum mereka mencapai pintu belakang, suara gesekan logam terdengar dari luar. Ketika pintu didorong terbuka, pemandangan di depannya membuat jantung Sinta berdegup keras. Puluhan polisi bersenjata lengkap sudah mengepung, membentuk lingkaran rapat seperti pagar baja. Senjata laras panjang diarahkan ke pintu, moncongnya hitam dan dingin. Di tengah barisan polisi yang berdiri tegap, Kombes Pol Sigit melangkah maju. Sosok yang sebelumnya tampil sebagai penolong itu kini menghadirkan aura yang sepenuhnya berbeda. Wajahnya dingin tanpa sedikit pun empati, sorot matanya menembus seperti bilah pisau. Seragam coklatnya tampak rapi dan berkilau di bawah pantulan lampu kendaraan, memberi kesan pemimpin operasi yang telah menyiapkan setiap langkah. Tatapan Sigit kepada Sinta bukan lagi tatapan yang menenangkan seperti di kantor tadi siang, tetapi tatapan seorang lawan yang sedang menutup mulut saksi berbahaya. Setiap gerakan kecil dari anak buahnya, gerakan tangan ke pelatuk, posisi tubuh yang serempak, menegaskan bahwa pengepungan ini bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menghapus jejak. Sinta menegakkan tubuhnya, matanya menyapu barisan bersenjata yang mengepung dari segala arah. Di sampingnya, Anjani menggenggam tangan kakaknya erat-erat, merasakan ketegangan yang menyalir seperti listrik. Dalam benaknya, Sinta segera memahami gambaran besar yang tersembunyi. Sigit bukan hanya pengawas, tetapi bagian dari jaringan gelap yang ia temukan di dokumen tadi. Janji menolong yang diucapkan di kantor hanyalah umpan halus untuk memancing mangsa ke perangkap yang lebih besar. Sinta menarik napas panjang, menahan dorongan emosi agar pikirannya tetap jernih. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, ia berbisik pada Anjani, "Kita tidak boleh jatuh di sini. Apapun yang terjadi, kebenaran yang kita bawa tidak boleh mereka kubur." Kata-kata itu menegaskan bahwa pertempuran baru saja dimulai, pertempuran melawan pengkhianatan yang berakar jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Di tengah lingkaran kepungan polisi bersenjata, Sinta menatap lurus ke arah Kapolrestabes Sigit dengan sorot mata penuh tanya dan kemarahan yang ditahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara masih panas dan kering, namun pandangannya tetap tajam seperti mata pisau. Di sampingnya, Anjani menggenggam lengan kakaknya semakin erat, merasakan ketegangan yang menyatu dalam setiap detik yang terasa memanjang. Sigit melangkah maju dengan langkah tenang, tidak menunjukkan tanda gentar sedikit pun meskipun menghadapi prajurit Kopassus yang baru saja menumbangkan puluhan anak buahnya. Ketika jarak hanya tinggal beberapa langkah, suaranya terdengar pelan namun menancap dalam. "Kalian tidak paham seberapa dalam permainan ini. Demi keselamatan kalian, seharusnya kalian tidak pernah datang ke kantor tadi." Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut pekat yang menelan setiap napas. Bukan sekadar peringatan, tetapi ancaman yang dibungkus keprihatinan palsu. Sinta merasakan dadanya mengeras. Kata-kata Sigit bukan sekadar menakuti, itu adalah pengakuan samar bahwa ia memegang kunci rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar jaringan pemerasan. Di benaknya, potongan-potongan fakta mulai menyatu, hilangnya Dani yang tak masuk akal, dokumen keuangan rahasia, dan kini pernyataan Sigit yang seperti memberi sinyal bahwa mereka sudah menapaki medan konspirasi yang melibatkan kekuatan tak terlihat di balik pemerintahan dan kepolisian. Anjani memandang kakaknya, berharap menemukan jawaban di mata Sinta, namun yang ia lihat hanyalah ketegangan yang semakin menebal. Tiba-tiba, ledakan keras mengguncang sisi lain gudang, memecahkan keheningan yang sudah menegang seperti kabel listrik. Dentuman itu membuat tanah bergetar hebat,
disusul oleh suara runtuhan baja dan dinding yang pecah. Gelombang panas menyambar, menyalakan api besar yang menjilat ke langit-langit dan menebarkan asap hitam pekat. Kilatan merah oranye dari kobaran api menari di dinding beton, memaksa semua orang, baik Sinta, Anjani, maupun puluhan polisi bersenjata, untuk berlindung dan menutup wajah dari terjangan debu dan pecahan logam. Udara yang tadinya hanya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi campuran bau mesiu, asap terbakar, dan jeritan panik yang memekakkan telinga. Dalam kekacauan itu, Sinta sempat mendongak ke arah atap gudang yang sebagian sudah runtuh. Di tengah cahaya api yang berkedip-kedip, ia menangkap sosok Dani berdiri tegak di tepian yang goyah. Tubuhnya yang tinggi dan berotot tampak seperti siluet hitam di balik cahaya merah api, dan di wajahnya tersungging senyum tipis yang penuh tantangan. Sekejap mata kemudian, sebelum Sinta sempat mengarahkan senjatanya, Dani menghilang ke dalam kegelapan yang datang lebih cepat dari seharusnya, seolah kegelapan itu sendiri menjemputnya. Tak ada suara langkah, tidak ada bayangan jatuh. Hanya asap, api, dan raungan sirene yang tersisa. Sinta menatap langit gudang yang mulai runtuh dengan hati bergejolak, menyadari bahwa permainan yang sedang berlangsung jauh melampaui nalar dan kekuatan senjata, meninggalkan misteri yang menunggu untuk diungkap pada babak berikutnya. Di tengah kebingungan dan asap pekat yang masih mengepul dari ledakan, Sinta merangkul bahu Anjani dan menariknya dengan kekuatan penuh. Napas mereka tersengal, paru-paru perih menelan udara yang bercampur debu dan bau mesiu. Lorong belakang gudang yang sempit dan gelap menjadi satu-satunya jalan keluar yang mungkin. Dindingnya lembab dengan ket yang terkelupas dan retakan yang menganga. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena asap yang menyesakkan, tetapi juga karena beban kesadaran bahwa mereka membawa bukti kejahatan besar yang bisa mengubah peta kekuasaan kota. Suara ledakan susulan di kejauhan terus menggema, seakan mengingatkan bahwa bahaya belum selesai mengejar. Ketika akhirnya mereka menembus pintu besi tua yang berkarat dan keluar ke jalan belakang yang gelap, Sinta langsung merasakan udara malam yang dingin menusuk kulit. Meskipun bara api di dalam gudang masih menyala, namun rasa lega itu hanya bertahan sekejap. Dari atas atap bangunan tua di sekitar mereka, suara langkah kaki lain terdengar, teratur, berat, dan jelas lebih dari satu orang. Bukan langkah tergesa orang ketakutan, melainkan irama langkah pasukan yang terlatih. Getaran kecilnya bahkan bisa dirasakan di dinding bata di samping mereka. Sinta menegakkan tubuh, matanya menembus kegelapan dengan tatapan tajam seorang prajurit yang siap menghadapi ancaman baru. Ketika menoleh ke atas, cahaya lampu kota yang redup menyingkap pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Siluet-siluet hitam bergerak di sepanjang atap gedung tua itu dengan koordinasi sempurna, mengenakan pakaian tak bercorak dan helm hitam penuh yang menutupi wajah mereka. Gerakan mereka nyaris tanpa suara, seolah setiap langkah sudah diatur seperti koreografi militer. Beberapa dari mereka berhenti sejenak, menunduk memandang ke arah Sinta dan Anjani, lalu bergerak lagi seperti bayangan yang menyatu dengan malam. Tidak ada tanda identitas, tidak ada lambang kesatuan, tidak pula bendera kelompok. Semuanya anonim, tetapi disiplin yang mereka tunjukkan setara dengan pasukan khusus paling elit yang pernah Sinta hadapi dalam operasi rahasia. Anjani memeluk lengan kakaknya lebih erat, jantungnya berdegup cepat mendengar suara langkah yang semakin mendekat dari atas. "Kak, siapa mereka?" bisiknya gemetar. Sinta tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap ke atap, pikirannya berpacu menimbang kemungkinan. Apakah mereka kawan yang diam-diam mengawasi, atau justru musuh yang lebih berbahaya daripada Sigit dan jaringannya? Di dalam dada, naluri militernya berteriak bahwa inilah lapisan konspirasi yang lebih dalam, kekuatan tersembunyi yang selama ini hanya menjadi rumor di kalangan operasi khusus. Sinta menarik napas dalam. Suaranya tegas meski pelan. Ini baru permulaan. Permainan ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
pertempuran berikutnya hanya menunggu waktu. Kata-kata itu menggantung di udara dingin malam, mengikat janji tak terlihat